Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dia Alfiana dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, dalam video ini saya akan mempresentasikan artikel dari mata kuliah Dinamika Pesisir dan Pantai yang diampu oleh Bapak Mario Putra Suhana. Baiklah, judul artikel yang saya buat yaitu Perubahan Garis Pantai yang diakibatkan oleh Dinamika Pantai, Proses Geomorfologi, dan Cara Pengukuran Garis Pantai. Yang pertama, pengertian pantai. Pantai merupakan batas wilayah antara wilayah daratan dengan wilayah lautan yang daerahnya terletak di dalam batas-batas 500 meter ke arah darat dan garis muka air laut dengan tinggi rata-rata dan batas ke arah laut dari garis muka air laut rata-rata terendah. Sedangkan garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan lautan di mana posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi. Perubahan garis pantai yang terjadi merupakan pengikisan dan penambahan batas pantai. Proses tersebut diakibatkan oleh dinamika pantai di wilayah pesisir yang biasa disebut dengan proses geomorfologi. Karena daerah pantai merupakan daerah yang sangat dinamis. Berikut foto di atas dapat kita lihat perbandingan dari gambar 1 dengan gambar 2, kemudian gambar 3 dan gambar 4. Hal ini terjadi pengikisan akibat dari proses geomorfologi. Selanjutnya, proses geomorfologi yang akan saya bahas, yang pertama itu gelombang. Gelombang itu terjadi melalui proses pergerakan massa air yang dibentuk secara umum oleh hembusan angin secara tegak lurus terhadap garis pantai. Makin kuat hembusan anginnya, maka makin lama hembusannya, maka makin besar pula gelombang yang akan ditimbulkan. Selain itu, gelombang juga dapat disebabkan oleh letusan gunung api, gempa dasar laut, dan longsoran dasar laut. Yang kedua adalah arus. Arus adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangan, atau gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Selanjutnya yang terakhir adalah pasang surut. Pasang surut adalah gerakan naik turunnya muka air laut secara berirama yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Yang pertama, gelombang. Setiap gelombang mempunyai 3 unsur penting, yakni panjang, tinggi, dan periode. Panjang gelombang atau biasa dilambangkan dengan L adalah jarak mendatar antara 2 puncak yang berurutan. Sedangkan tinggi gelombang atau biasa dilambangkan dengan H adalah jarak vertikal antara 2 puncak dan lembah. Sedangkan periode gelombang yang merambat atau biasa dilambangkan dengan T adalah waktu yang diperlukan oleh puncak yang berurutan untuk melalui satu titik. Ini adalah puncak gelombang. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, gelombang dibagi menjadi 2. Ada yang bersifat merusak atau destruktif, dan ada yang sifat membangun atau konstruktif. Destructive wave itu merupakan gelombang yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai karena memiliki tinggi dan kecepatan lambat gelombang yang sangat besar. Pecahan gelombang tersebut akan menimbulkan arus dan turbulensi yang sangat besar dan dapat menggerakkan sedimen dasar. Selanjutnya, arus. Arus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pengangkutan sedimen di daerah pantai. Arus berfungsi sebagai media transport sedimen dan sebagai agen pengerosi, yaitu arus yang dipengaruhi oleh hempasan gelombang. Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai. Arus juga dapat mengakibatkan abrasi dan akresi. Abrasi adalah proses pantai pengikisannya itu yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Sedangkan akresi atau sedimentasi adalah pendangkalan atau penambahan daratan sebagai akibat adanya pengendapan sedimen yang dibawa oleh arus laut. Nah, ini seperti gambar kita bisa melihat ini arah gelombang, kemudian akan menimbulkan arus sedimen sejajar dan arus sedimen tegak lurus garis pantai. Nah, selanjutnya akibat dari arus ini dapat menyebabkan tombolo. Ini hasil sedimentasi yang menghubungkan pulau utama dengan pulau kecil atau pendangkalan atau yang biasa disebut dengan akresi. Nah, kemudian selanjutnya adalah pasang surut. Pasang naik akan menyebabkan sedimentasi ke dekat pantai, sedangkan bila surut akan menyebabkan majunya sedimentasi ke arah laut lepas. Di perairan pantai, terutama di teluk dan selat, akan sempit gerakan naik turun muka air lautnya dan akan menimbulkan terjadinya arus pasang surut. Biasanya arahnya kurang lebih bolak-balik. Misalnya, jika muka air bergerak naik, arus mengalir masuk. Sedangkan pada saat muka air bergerak turun, arus pun mengalir keluar. Di tempat-tempat tertentu, arus pasang surut ini cukup kuat. Seperti kita lihat pada gambar, apabila dia akan pasang naik, maka air akan mendekati daratan. Sedangkan dia surut, dia akan menjauhi daratan dan mendekati ke arah lautan. Selanjutnya yang akan dibahas adalah langkah-langkah pengamatan perubahan garis pantai. Yang pertama, lakukanlah pengamatan pada pasang tertinggi atau surut terendah yang terjadi pada siang hari.
Penentuan waktu dapat menggunakan tabel perkiraan pasut dari lokasi terdekat, dan data dari pasang surut sendiri dapat diakses di bakosurtanal.go.id prediksi pasang surut 2. Yang kedua, tentukan tanda untuk titik awal dari pengamatan. Tanda dapat berupa bangunan permanen atau pohon yang tidak akan ditebang. Yang ketiga, tarik transek yang biasa kita pakai meteran sepanjang 100 meter sejajar dari garis pantai. Yang keempat, dapat menggunakan kompas, kemudian catat sudut arah transek tersebut. Yang kelima, pasang patok pada setiap selang 10 meter. Yang keenam, tarik meteran kedua ke arah pantai dengan sudut 90 derajat dari meteran pertama sampai pada garis pantai, seperti yang pada gambar sebelah kiri. Yang ketujuh, catat jarak antara meteran dengan garis pantai. Nah, catat arah jarak ini hingga garis pantai. Kemudian, lakukanlah langkah keenam pada setiap patok yang telah dipasang. Selanjutnya, catat aktivitas manusia yang ada dapat mempengaruhi perubahan garis pantai seperti kegiatan penambangan, pembukaan lahan, dan lain-lain. Yang ke-10, ambil dokumentasi dengan kamera jika dibutuhkan. Lakukan pengukuran 1 bulan, kemudian pada lokasi dan titik yang sama. Selanjutnya, kesimpulannya, setelah melakukan proses pengamatan, perlu dilakukan analisis, kemudian hasil analisis harus disampaikan kepada masyarakat luas, agar masyarakat dapat mengetahui kondisi pesisir. Hal ini dilakukan agar informasi yang kita sampaikan dapat dicerna masyarakat, dan masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan untuk memperbaiki atau menjaga kondisi pesisir agar lebih baik dan menjadi lebih baik lagi, seperti penanaman mangrove dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya mengenai artikel mata kuliah Dinamika Pesisir dan Pantai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.